YouTube. Oke Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Malam ini ya saya membawakan sebuah tema yang diangkat oleh Edis, yaitu kata Edis, Yesus punya Tuhan. Saya mau menanggapi kata Edis ya, Yesus itu punya Tuhan. Oke. Itu kalau saya setahu saya ya, Yesus itu sebenarnya dia itu kan di Yohanes ayat 3 sampai 16 itu udah diterangkan bahwa seperti ini. Karena Allah. Nah, aduh. Inilah ya teman-teman semuanya ya, kalau berdiskusi lawan saya modal Google gitu. Susah emang ya, susah. Kalau kita kan kalau kita hafal dan paham artinya, tapi tetap aja dibilang kagak berdata, heran juga saya. Jadi gimana Bang? Nah, di situ berarti Yesus itu kan kalau di Bible itu Yesus itu anak Allah. Anak Allah. Ya. Ya, Anda sepakat nggak dengan perkataan Edis? Yesus punya Tuhan. Kalau tentang itu mungkin kalau dari pendapat saya, kalau Yesus itu punya Tuhan, saya juga ini ya agak apa ya namanya tuh agak ragu juga sih. Wah, bingung ya. Nah, bingung. Tapi kalau yang di teman-temannya. Bible itu Yesus itu memang anak Allah Tritunggal, yang artinya Tritunggal Saya itu nggak ada berurusan Yesus itu statusnya apa. Yang kita bicarakan itu Yesus punya Tuhan atau tidak, kan gitu. Nah, kata Edis Yesus punya Tuhan. Anda sepakat nggak? kalau kata Edis Yesus itu punya Tuhan. Kalau pendapat saya Tuhan itu sebenarnya ada satu. Cuman yang bikin saya bingung itu di Bible itu Yesus itu anak Allah, itu yang bikin saya itu. Tapi Biblenya sendiri bikin bingung ya. Nah, udah mulai sadar ente Bang, Bible Anda sendiri yang bikin bingung kan? Ngeri-ngeri sedap ya teman-teman. Jujur tuh abangnya, Biblenya sendiri yang bikin bingung gitu. Beriman atas kebingungan gitu, kayak gimana? Kayak gimana teman-teman? Biblenya sendiri dia bilang bikin bingung. Udah mulai waras kayaknya ini. Ngeri ya. Ada tuh pasti jadiin PT nanti. Biblenya sendiri bikin bingung. Pasti ada tuh. Banget Ustadz ya. Nah, gimana nih? Saya udah catat 2 narasumber penanya ya. Yang pertama si cowok yang tadi, yang pertama masuk, yang kedua si Kiko tadi. Ustadz sabar kali ya. Iya. Oh karena gini Uni. Bisa ya, dibuka itu di ayat ini ya, di ayat. Aduh. Nanti kalau udah selesai diskusinya baru saya ngomong sama Uni nanti. Ya Ustadz. Googling lagi. Iya. Aduh, ayat Google ya. Aduh. Gimana Bang? Berarti itu kan
Tritunggal, berarti masih satu. Kita nggak tahu juga dengan isi maksudnya, tapi dari maksudnya itu tadi masih satu. Anda juga tidak tahu maksudnya Tritunggal itu, Itu. tapi ya sepengetahuan Anda bahwa Tritunggal itu 3 dalam 1, gitu ya? Googling lagi. Bang, googling lagi teman-teman yang di YouTube beliau ya. Yang di YouTube ada 819 orang. Syukron jazakumullah. Assalamualaikum semuanya ya yang di YouTube. Kalau yang di TokTok ada 13.000 ya. Apa ini ilmu Google? Aduh. Bang. Bang, Ya, ya gimana? Anda tidak Anda mengatakan bahwa Tritunggal 3 dalam 1. Taunya Abang bahwa Tuhan itu 3 dalam 1 kayak gitu. kalau di Bible itu ya, kan itu dijelaskan Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu masih satu. Apa yang Anda ketahui tentang itu? Terangkan di ini ya. Macet. Bang, begini aja ya, saya kasih pesan sama Abang ya. Saya udah lama baca kitab Anda itu Bang, selama 7 tahun gitu ya. Dan udah tamat jadi dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Jadi begini Bang, ajaran yang Anda pelajari itu adalah dari gereja Anda, dari kekristenan Anda, dari pendeta Anda. Tapi bukan dari Yesus. Yesus di dalam kitab Anda itu tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. Nggak ada. Nanti Anda searching aja, nge-google aja gitu ya, ayat yang saya sebutkan. Coba Anda ya ke Yohanes 17 nomor 3. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ingat di situ, satu-satunya, bukan 3 dalam 1. Satu-satunya, bukan 3 dalam 1 ya. Jadi inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia diutus gitu. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Bapa. Ya. Jadi kayak gitu, Bang. Tidak ada. Yesus itu mengajarkan sewaktu dia turun, mengajarkan bahwa Tuhan 3 dalam 1. Gak ada. Dia aja menyampaikan kepada Bani Israel, mengutip Ulangan 6 nomor 4. Apa yang dikatakan Yesus? Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kata Yesus di Markus, ya. Nggak ada Yesus teriak, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Jadi 3 dalam 1 itu bukan ajaran Yesus Bang. Jadi ya Bang ya, kalau beragama itu ikutilah apa yang diajarkan oleh Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 nomor 6. Kalau Anda pengikut Yesus, ngaku pengikut Yesus, maka Anda hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Kayak gitu. Jangan Anda ikut-ikutan gereja Anda, pendeta Anda. Aduh, pelajari kitabnya baik-baik gitu ya. Apa yang dikatakan Yesus itulah yang diambil. Jangan ditentang. Bagi saya Bang ya, mohon maaf banget, Kristen ini atau Katolik itu bukan pengikut Yesus.
bagi saya, tapi pembangkang Yesus. Harus saya katakan kayak gitu. Kenapa seperti itu saya katakan? Satu, Yesus sesuai adat, dia itu disunat di hari ke-8. Protestan, Katolik kagak sunat. Terus Yesus kagak pernah contohkan makan babi. Tiba-tiba Kristen dan Katolik makan babi. Nah, kan ditentang terus tuh Yesus. Yesus mengatakan sembahlah Allah. Lukas 4 nomor 8. Buka aja kitab Anda. Tapi Kristen dan Katolik Yesusnya yang disembah. Nah, membangkang udah dengan Yesus. Terus juga Yesus berpuasa. Ya mungkin sebagian ada juga ya Kristen dan Katolik berpuasa. Yesus ketika dia disalibkan katanya, lalu dia dikapani, kagak ada Yesus setelah disalibkan dikasih dasi kupu-kupu, nggak ada. Tapi dikapani itu adalah apa? Ajaran Islam. Gitu bang. Gak ada Yesus bilang ya kalau mati dikasih dasi kupu-kupu. Gak ada. Habis itu bang, Yesus ya di Matius 26 nomor 39. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Dia di situ berdoa. Lalu dia maju sedikit, sujud dahinya sampai ke tanah. Lalu apa? Lalu dia berdoa. Siapa yang ajarannya sujud? Islam. Kayak gitu. Berdoa kepada Tuhan. Di situ menandakan Yesus itu adalah utusan Tuhan gitu. Utusan Tuhan, dia orang benar. Tapi kenapa ajaran Yesus dengan ajaran Kristen ini berbeda? Karena ada tokohnya Paulus dan Kristennya yang menyelewengkan ajaran Yesus. Makanya saya bilang bahwa apa? Bahwa Kristen dan Katolik ini pembangkang Yesus. Pembangkang Yesus, bukan pengikut Yesus. Mohon maaf banget bang, gitu. Baik, saya mau menanggapi beberapa ya. Kata Ustadz tadi itu kan orang Kristen sama Katolik ini nggak sunat ya. Itu enggak ini ya. Itu ada juga orang Katolik sama orang Kristen yang sunat juga. Anda tahu saya. Itu juga itu enggak sunat atau gimana. Itu enggak berguna Kristus buat dia. Yang bersunat itu. Orang Katolik sama Kristen ada juga yang sunat. Gitu. Iya. Barang siapa kata Paulus yang menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak berguna untuknya. Coba Anda buka. Galatia 5 nomor 2. Sama ini juga yang terkait dengan itu tadi ya, puasa ya. Kalau orang Katolik ya itu puasanya itu Bang, pantang. Itunya perhatikan pantang daging. Perhatikan ini. Galatia 5 nomor 2 ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna untukmu. Tuh. Berani-beraninya Paulus ini ya membatalkan perjanjian kekal Abraham dengan Tuhan. Lalu dia ngomong kayak gini. Udah dibilang di Kejadian 17 itu ya. Di Kejadian 17 itu Bang ya. Nih. Perjanjiannya perjanjian kekal. Kekal itu artinya tidak bisa dibatalkan gitu loh. Tuh. Nih, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya kekal.
tiba-tiba ya sunat itu kagak berguna kata Paulus barang siapa yang menyunatkan dirinya. Kayak gimana? Aduh. Itulah bang, ya itulah ya. Kasihan kawan-kawan kita yang Kristen ini ya teman-teman. Ya, tersesatnya jauh gitu dari ajaran Yesus, jauh banget. Nauzubillahi min dzalik gitu. Padahal Yesus itu orang Tat, benar loh. Hmm? aku kenapa ini ya, maksudnya melihat saudara kita ini tuh kenapa aku ngerasa kayak, mohon maaf ya, beliau ini kelihatan bingung. Sorry, namanya siapa ya saudara? Boleh nggak Ustadz